Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taufikur Rahman dengan NIM 200-184, kelas Teknik Perminyakan B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum field trip. Yang pertama adalah power system. Power system adalah sistem tenaga atau pembangkit pada kegiatan operasi pemboran yang terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment atau tenaga yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover atau penggerak utama. Yang kedua adalah distributor equipment transmission yang meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Fungsi dari prime mover unit itu adalah sebagai pemasok tenaga penggerak utama pada semua unit pemboran pada suatu rig, baik pemasok tenaga yang menghasilkan listrik ataupun tenaga mekanik pada peralatan. Yang kedua adalah transmission. Itu berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan tenaga power yang berasal dari prime mover ke peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang ada di rig. Kemudian cara kerja dari prime mover. Cara kerjanya adalah pertama-tama bahan bakar di dalam tangki penyimpanan disaring terlebih dahulu sebelum dipompakan ke dalam tangki. Menggunakan bahan bakar minyak BBM, bahan bakar tersebut dipompakan ke nozzle atau pengangkut. Terus pada proses ini tercampurnya bahan bakar akan dinaikkan sehingga menjadi kabut. Dengan kompresor, udara bersih atau akan dimasukkan ke dalam tangki udara, kemudian dilirikkan ke dalam turbocharge. Sebelum dialirkan, udara di dalam turbocharge tersebut akan dinaikkan tekanan dan temperaturnya mencapai 500 psi dan suhunya menjadi 600 derajat Celcius. Kemudian, udara yang bertemperatur dan bertekanan tinggi tersebut akan dialirkan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber karena menggunakan udara yang memiliki tekanan dan temperatur tinggi. Mesin diesel akan menyala secara otomatis. Hal ini terjadi karena udara dengan tekanan dan temperatur tinggi akan membuat temperatur di dalam silinder ikut naik. Maka akan terjadi ledakan bahan bakar tersebut dapat menggerakkan poros rotor generator yang akan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Untuk berikutnya adalah spesifikasi. Spesifikasinya itu penggunaan jenis dan jumlah mesin ini ditentukan oleh besarnya tenaga yang diperlukan untuk mengebor sumur yang didasarkan pada casing, eh, pada casing program dan keadaan sumur. Tenaga yang dihasilkan sebuah prime mover berkisar antara 500 sampai 5.000 HP. Dan jumlah unit mesin yang diperlukan itu ada dua atau tiga. Pada umumnya itu beroperasi pemboran memerlukan dua atau tiga mesin. Atau mungkin bisa empat untuk pemboran yang lebih dalam yang memerlukan tenaga yang lebih besar. Sehingga mesin yang diperlukan dapat mencapai 4 mesin. Dan jenis mesin yang digunakan itu adalah ada diesel atau compression engines dan gas atau spark engines. Kemudian kita ke hosting system. Definisinya yaitu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk mengangkat dan menurunkan peralatan pemboran di sekitar rig atau keadaan lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Dan fungsinya itu sistem pengangkat adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban secara vertikal maupun beban horizontal. Beban vertikal itu berasal dari beban menara, drill sting atau drill pipe dan drill polar, casing string, tegangan deadline, tegangan dari fastline, serta tegangan dari blok-blok.
Sedangkan beban horizontal berasal dari tiupan angin serta drill pipe yang disandangkan pada menara. Beban yang disebabkan oleh tiupan angin ini sangat memengaruhi beban sistem pengangkatan pada saat pemboran berlangsung di lepas pantai atau offshore. Seperti di lapangan laut utara, di mana kecepatan angin sangat besar. Kemudian cara kerjanya itu, yang pertama itu ada lantai bor. Di lantai bor itu terdapat rotary table yang fungsinya memutar rangkaian pipa bor, drill pipe, drill collar, dan bit. Kemudian ada rotary drive, itu meneruskan atau memindahkan daya dari draw walk ke meja putar atau rotary table. Kemudian ada draw walk, itu merupakan hoisting mechanism pada rotary drilling rig. Kemudian ada driller console, itu merupakan pusat instrumental dari rotary drilling rig. Ada make up dan breakout tongs, itu kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan drill collar. Kemudian ada mouse hole, itu lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana drill pipe itu ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan Kelly dan rangkaian pipa bor. Ada red hole, itu lubang dekat kaki menara pada lantai bor, yang dimana Kelly itu ditempatkan pada saat berlangsung ada sabut pasang pipa. Ada doghouse, itu merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat kecil lainnya. Ada pipe ram, merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan brick floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik di lantai bor. Kemudian ada drilling tower, itu adalah gin pool, ada water table, ada cross bracing, ada tiang menara, gear, monkey board, dan sebagainya. Yang ketiga adalah rotating system. Definisi dan fungsi. Definisi rotating system itu adalah suatu komponen pada 5 sistem pemboran yang dimana rotating system ini digunakan sebagai alat putar pada peralatan pemboran yang terkhusus untuk menembus suatu formasi. Fungsinya itu adalah untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan pada pahat atau pada formasi dalam mengebor suatu formasi. Putaran bersumber dari putaran rotary table apabila menggunakan Kelly atau dari putaran motor pada top drive. Cara kerjanya itu ada rotary assembly, itu meneruskan gaya putar dari draw ke rangkaian pipa bor melalui Kelly, bushing, dan Kelly. Kemudian ada menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan atau pelepasan pipa bor yang dilakukan. Yang kedua itu ada master bushing, itu sebagai dudukan Kelly bushing atau rotary slip. Ketiga itu ada Kelly bushing, ada rotary slip, ada swivel yang fungsinya untuk memberikan kebebasan kepada rangkaian pipa bor untuk berputar, di mana swivelnya itu sendiri tidak ikut berputar, atau memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerak berputar agar dapat bekerja sama. Ada drill pipe, itu menghubungkan Kelly dengan drill collar dan mata bor di atas lubang bor, itu memberikan rangkaian panjang pipa bor sehingga dapat menembus formasi yang lebih dalam. Hal ini memungkinkan naik turunnya mata bor, meneruskan putaran dari meja putar ke meja bor, dan meneruskan latihan lumpur dari swivel ke mata bor. Kemudian ada drill collar. Drill collar itu adalah sebagai pemberat atau membuat agar putaran rangkaian pipa bor stabil, memperkuat bagian bawah dari rangkaian pipa bor agar mampu menahan putarannya. Ada bit, itu sebagai alat untuk menggerus batuan sebagai tempat keluarnya aliran lumpur atau nozzle. Untuk spesifikasinya, Kelly itu rangkaian pipa bor yang paling atas, di mana bentuk irisan luarnya itu berbentuk segitiga,
segi 4 dan segi 6. Dan memiliki ukuran panjang itu 40 feet, tetapi ada juga yang ukuran 43, 46, dan bahkan sampai 54 feet. Karena penambahan batangnya pun juga panjang, maka kita harus menaikkan pipa ini sampai tingginya itu mencapai sebagian dari keli di atas putaran. Kemudian spesifikasi dari drill pipe itu ada untuk standar drill pipe itu ukurannya antara 18 inch sampai 22 inch atau 27 inch sampai 30 inch atau bisa juga 39 inch sampai 45 inch. Untuk drill collar spesifikasinya itu biasanya memiliki panjang 30 feet atau kurang. Tebalnya dindingnya itu 3,5 inch atau lebih, dan berat dari drill collar itu sendiri itu bisa 3 tons. Dan di bawah batang bor itu dipakai 20 sampai 60 drill collar pada lubang formasi. Kemudian spesifikasi bit atau mata bor itu jenisnya bervariasi tergantung dari jenis formasi, ketebalan, dan kedalaman suatu lapisan formasi yang ditembus. Yang artinya pemilihan bit ini disesuaikan pada data di lapangan. Untuk jenis-jenisnya itu ada dibuat dari diamond bit dan juga round bit. Untuk diamond bit ini sering digunakan ketika formasi itu memiliki kekerasan yang sangat luar biasa, sangat keras, sehingga menggunakan mata bit jenis diamond bit ini sangat diperlukan. Next, permasalahan. Permasalahannya kita ambil contoh pada drag bit adalah lubang bengkok, lubang berdiameter kurang dari yang diminta atau ender gauge, bowling, dilapisi padatan pada pemboran formasi shell. Lubang bengkok dapat dikurangi dengan pemakaian drill collar, sedang under gauge dapat dikurangi dengan membuat otomatis pada nozzle. Dan di mana bila bitnya rusak, nozzle tertumpu pada lubang dan tertutup secara otomatis, sehingga menaikkan tekanan pompa di permukaan. Bowling dapat dikurangi dengan menggunakan jet nozzle pada blendernya. Kemudian ada circulating system. Definisinya, sirkulasi atau aliran suatu fluida yang bekerja untuk mensirkulasikan lumpur pemboran dari proses pembuatannya hingga proses pengeluarannya, yang tugas utamanya adalah mengangkat serpihan bor dan formasi agar kondisi dalam sumur dapat terjaga ketika laju pemboran. Fungsinya untuk mengangkat material pahatan atau cutting hasil dari mata bor dari dasar sumur ke atas permukaan melalui anulus. Selain itu juga fluida pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan formasi agar fluida reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran. Dan fungsinya juga bisa mendinginkan dan melumasi bit dan drill string. Untuk fungsi yang lain itu ada membawa cutting dan material pemberat pada suspensi berarti sirkulasi lumpur dihentikan sementara. Itu bisa mengendapkan cutting atau material-material lain ketika kegiatan pemburuan itu mengalami drill break. Kemudian memberikan hydraulic horsepower pada bit untuk memberikan serbu bor dari dasar lubang dan melepaskan pasir dan cutting di permukaan. Dan bisa menahan sebagai berat drill pipe dan cutting atau buoyancy effect. Dan mendapatkan informasi atau dari matlog atau sampel log dan sebagai media logging. Kemudian adalah cara kerja. Cara kerja dari circulation system ini
Cara kerjanya itu pertama itu adalah tangki lumpur atau mateng adalah kotak-kotak baja yang berbentuk segi empat yang dipakai untuk menampung dan mengatur cairan pemboran setelah keluar dari sumur bor. Kemudian mengalir ke suction line itu yang fungsinya untuk menghubungkan antara suction tank ke pompa lumpur, dan pipa ini tuh harus dipasang selurus mungkin. Kemudian masuk ke mat pump. Mat pump ini fungsinya sebagai jantung atau dari utama untuk memindahkan volume lumpur pemboran yang besar dengan tekanan yang besar. Kemudian ada discharge line, itu pipa yang dipakai untuk menyalurkan lumpur pengeboran keluar dari pompa lumpur. Ada stand pipe, itu pipa baja yang ditegakkan di menara secara vertikal, di samping dari derrick atau mas untuk menghubungkan discharge line dengan rotary hose, dan gooseneck menyambung pada stand pipe. Ini ada rotary hose, itu adalah suatu selang karet yang lemas dan kuat untuk menghubungkan stand pipe dengan swivel, dan selain itu harus elastis untuk memungkinkan swivel bergerak secara bebas vertikal. Kemudian aliran lumpur yang sudah melewati rotary hose akan masuk ke swivel dan kelly untuk meneruskan laju fluida ke drill pipe, drill collar, dan lumpur keluar melalui nozzle pada bit. Lalu aliran fluida yang keluar dari bit akan mensirkulasikan cutting ke bawah ke permukaan mengikuti jalur anulus. Kemudian ketika sudah keluar, maka akan masuk ke return line. Itu berfungsi untuk mengalirkan lumpur yang sudah ada di permukaan akan dibawa ke cell shaker. Kemudian lumpur akan masuk di cell shaker. Cell shaker itu menyaring cutting dari lumpur pengeboran yang keluar dari dalam lubang pemboran. Cutting itu memisahkan dan membuang serbuk bor yang berukuran lebih besar dan lubang saringannya itu dan serbuk. Ada desilter, itu merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel yang lebih kecil. Itu bisa menyaring dan tersirkulasi bersama lumpur. Kemudian ada descender, itu alat yang digunakan untuk memisahkan partikel antara 30 sampai 60 mikron. Kemudian degasser itu adalah untuk mengeluarkan gas-gas dari dalam cairan lumpur pengeboran secara terus-menerus. Dan spesifikasinya itu pertama itu menentukan lumpur pemboran yang digunakan dalam suatu operasi pemboran didasarkan pada kondisi bawah permukaan dari formasi yang sedang ditembus. Fluida pemboran yang umum digunakan dalam suatu operasi pemboran dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ada water based mud, oil based mud, dan air or gas based mud. Kemudian kita masuk ke BOP atau blowout preventer. Definisinya itu sistem pencegah semburan liar atau BP system itu adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick. Blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendali sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor, dan intrusi ini dapat berkembang menjadi blowout bila tidak segera diatasi. Blowout preventer sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu BOP stack dan akumulator. Untuk BOP stack dan akumulator ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table pada lantai bor. Sedangkan akumulator biasanya ditempatkan agak jauh dari rig dengan pertimbangan keselamatan. BOP stack meliputi peralatan sebagai berikut, yaitu ada annular preventer, ada pipe ram preventer, drilling spool, blind ram preventer, casing head. Yang kedua itu ada supporting system terdiri dari choke manifold dan keyline. Kemudian komponen dasar dari BOP ini itu ada akumulator, BOP stack, choke manifold, dan keyline. Yang kita bahas adalah akumulator. Akumulator itu biasanya ditempatkan pada jarak sekitar 100 meter dari rig dengan alasan keamanan, dan akumulator ini bekerja pada BOP
ketika high pressure hydraulic atau saluran hidrolik bertekanan tinggi. Fungsi dari akumulator ini adalah menutup BOP stack saat terjadi keadaan darurat. Dan mekanisme kerja dari akumulator ini adalah menghidupkan kontrol pada akumulator atau pada remote panel yang terletak pada lantai bor saat ada kick. Kemudian ada BOP stack, itu ditempatkan pada kepala sumur di bawah lantai bor, terdiri dari jumlah valve yang dapat menutup lubang bor bila terjadi kick. Ada choke manifold, itu ditempatkan di luar substruktur, bekerja pada BOP stack dengan high pressure line yang dapat memindahkan aliran lumpur bor pada saat terjadi kick. Kemudian ada key line, itu saluran yang merupakan perpanjangan dari mud pump ke BOP stack. Dan key line ini biasanya disambungkan berlawanan letak dengan choke line sehingga memungkinkan pemompaan lumpur berat ke dalam lubang bor. Dan komponen utama dari BOP ini ada anulan, ada preventer, drilling spool, casing head, dan supportnya itu ada choke manifold, key line, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke ESP atau Electric Submersible Pump. Adalah salah satu jenis pompa sentrifugal yang digunakan untuk meningkatkan produksi di lapangan minyak dan gas. Adalah ESP atau Electric Submersible Pump atau pompa benam elektrik. ESP ini digunakan pada proses pengangkatan minyak bumi dari perut bumi, termasuk teknologi yang paling canggih dan efisien hingga saat ini. Namun di sisi lain teknologi ini juga dapat tidak murah karena desain konstruksi pompa dan motor listrik yang khusus itu diperlukan pada ESP ini. Cara kerjanya adalah berdasarkan prinsip kerja pompa sentrifugal dengan sumbu putarnya tegak lurus. Pompa sentrifugal ini adalah motor hidrolis yang menghasilkan tenaga hidrolis dengan jalan memutar cairan yang melalui impeller pompa. Sehingga cairan masuk ke dalam impeller pompa menuruti poros pompa dikumpulkan dalam rumah pompa dan diffuser. Kemudian dikeluarkan keluar oleh impeller, tenaga mekanis motor diubah menjadi tenaga hidrolis. Dan impeller ini terdiri dari dua piringan yang di dalamnya terdapat sudut. Pada saat impeller diputar dengan kecepatan sudut W, cairan dalam impeller dilemparkan keluar dengan tenaga potensial dan kinetik tertentu cairan yang tertampung dalam rumah pompa. Kemudian dialirkan melalui pipa keluar atau diffuser, yang dimana sebagian tenaga kinetis diubah menjadi tenaga potensial, yaitu berupa tekanan. Karena cairan dilemparkan keluar, maka terjadi proses pengisapan. Kemudian kita masuk ke PCP atau Progressing Cavity Pump. Definisinya adalah Progressing Cavity Pump atau PCP adalah jenis pompa putar atau rotary pump yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Prinsip kerjanya itu menggunakan prinsip ruang atau cavities yang bergerak ke atas membawa cairan. Untuk hal ini digunakan rotor yang meliuk atau eksternal bilik chrome plate steel anti karat yang diputar dalam rotor yang meliuk juga, yang bersentuhan dengan rotor dalam membentuk suatu ruang bergerak sehingga cairan dapat putar. Kemudian kita masuk ke SRP atau sucker rod pump. Sucker pump ini adalah jenis pompa yang meningkatkan produksi minyak yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, pompa sucker rod juga merupakan identitas atau suatu kekhasan yang dimiliki oleh industri perminyakan. Dan peralatan pompa sucker rod, peralatan pompa ini terdiri dari mesin penggerak mula, peralatan di atas dan di bawah permukaan. Kemudian kita membahas tentang mesin penggerak mula atau prime mover.
Penggerak mula merupakan sumber utama seluruh peralatan pompa sakerot, di mana bahan bakarnya dapat berupa gas alam yang berasal dari sumur sakerot yang digunakan. Solar atau listrik tergantung pada jenis mesin yang digunakan. Kemudian kita membahas tentang peralatan pompa di atas permukaan. Fungsi utama dari peralatan ini adalah memindahkan energi dan tenaga dari prime-mover ke unit peralatan pompa di dalam sumur. Terus mengubah gerak putar dari prime-mover menjadi satu gerak bolak-balik naik turun atau sistem anggup. Terus mengubah kecepatan putar prime-mover menjadi suatu langkah pemompaan atau stroke per menit atau SPM yang sesuai atau yang diinginkan. Kemudian untuk peralatan pompa di dalam sumur itu adalah fungsinya untuk membantu menaikkan fluida sumur ke permukaan melalui cuping. Nah, cara kerjanya dari saklot ini adalah gerak rotasi dari prime mover juga menjadi gerak unit naik turun sistem atau sistem angguk itu, kemudian gerak naik turun ini oleh first head dijadikan gerak lurus naik turun menggerakkan flanger melalui rangkaian rod. Pada saat upstroke, flanger bergerak ke atas menyebabkan tekanan di bawah naik turun karena tekanan dasar sumur lebih besar dari tekanan dalam pompa, dan akibatnya itu standing valve terbuka dan minyak masuk ke dalam barel. Pada saat downstroke, beban fluida yang ada di dalam barrel dan tekanan diakibatkan oleh naiknya flanger, dan maka standing valve menutup, sedangkan traveling valve pada flanger terbuka akibat tekanan minyak yang tidak di dalam barrel. Selanjutnya, pada saat upstroke memaksimumkan minyak akan dipindahkan ke dalam cuping. Kemudian HPU atau Hydraulic Pump Unit. Definisinya, hydraulic pump merupakan suatu metode artificial lift di mana sistem pengangkatan cairan dengan pompa hidrolik memanfaatkan cairan tekanan tinggi atau pompa fluid sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan pompa di bawah permukaan. Dan pada umumnya pompa HPU digunakan pada sumur mempunyai kedalaman rendah. Pemasangan HPU ini ditujukan pada sumur-sumur pompa yang mempunyai produktivitas yang kecil di bawah 0,5 barrel per day. Terus memiliki keunggulan dibandingkan jenis pengangkatan buatan lainnya karena kapasitas angkatnya itu fluida ini bisa disesuaikan kapan saja sesuai dengan kondisi reservoir. Dan keunggulan lainnya adalah mudah dalam pemasangan, pemeliharaan, serta bisa dipindah-pindah dari satu sumur ke sumur lainnya tanpa harus membongkar dan mencuri permukaan. Cara kerja HPU, cara kerjanya adalah ini permukaan ini berbentuk silinder dengan sistem torak yang dipasang di atas permukaan. Unit bawah permukaan prinsip kerjanya pada waktu upstroke, ruangan antara standing valve dan traveling valve akan terbuka, dan ini akan mengakibatkan kurangnya tekanan di dalam pompa sehingga fluida masuk melalui standing valve yang terbuka. Disebabkan tekanan dari fluida di luar pompa dengan isapan plunger. Saat plunger sampai batas ketinggian yang bisa diangkat, maka standing valve dengan sendirinya menutup atau plunger tutup kembali pada kedudukannya sehingga fluida tidak dapat keluar lagi dari pompa. Selanjutnya, pada waktu downstroke dari plunger, standing valve tidak bisa terbuka lagi dan oleh tekanan ke bawah fluida tidak dapat lewat antara plunger dengan tending pompa. Maka traveling valve akan terbuka dan fluida akan naik ke dalam cuping. Keadaan yang akan terus berkelanjutan inilah yang membuat fluida terus-menerus bertambah dalam cuping dan naik ke permukaan, kemudian ke tangki dan penyimpanan melalui separator. Kemudian gas lift. Gas lift didefinisikan sebagai proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas dengan jumlah yang tinggi ke dalam lubang sumur sehingga memenuhi kolom fluida di dalamnya sehingga minyak mentah dapat diangkat ke atas permukaan. Sistem ini bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anulus atau ruang cuping dan kemudian ke dalam cuping produksi sehingga terjadi proses aerasi atau aeration yang mengakibatkan berkurangnya berat kolom fluida yang
dalam tubing, sehingga tekanan reservoir mampu mengalirkan fluida dari lubang sumur menuju fasilitas produksi baru di permukaan. Gas lift dapat dibagi menjadi dua, yaitu continuous gas lift dan intermittent gas lift. Untuk cara kerjanya, untuk gas lift, continuous gas lift ini menginjeksikan gas secara terus-menerus ke dalam anulus dan melalui valve yang dipasang pada cubing. Gas masuk ke dalam cubing secara relatif, yaitu dibandingkan dengan ke dalam sumur. Continuous gas lift digunakan apabila tekanan dalam dasar sumur dan productivity index sumur tinggi. Dan untuk intermittent gas lift itu merupakan cara penginjeksian gas secara terputus-putus pada selang waktu tertentu dengan rate yang besar. Dengan demikian, injeksi gas merupakan suatu siklus injeksi yang diatur sesuai dengan rate fluida dari formasi ke lubang sumur. Pengaturan frekuensi injeksi diatur di permukaan dengan menggunakan choke pressure regulation, tank cycle control, atau spread dari valve yang didefinisikan sebagai perbedaan antara tekanan casing untuk membuka dan menutup valve. Stasiun pengumpul, definisi dan fungsi. Stasiun pengumpul utama atau SPU merupakan suatu tempat yang di dalamnya berisi peralatan-peralatan untuk mengarahkan, menampung, memisahkan, mengukur, dan mengalirkan minyak mentah. Minyak mentah dari suatu stasiun pengumpul dan sumur-sumur sekitar dialirkan melalui flow line atau pipa alir dan dikirim ke SPU. Stasiun pengumpul berfungsi sebagai tempat pengumpul minyak dan gas dari sumur-sumur produksi sebelum disalurkan ke pusat kumpul produksi. Cara kerjanya, pemisahan antara gas dan cairan yang dialirkan menuju ke tangki agar minyak dan air terpisah secara gravitasi. Setelah air treatment injection plant dan produksi minyak dikirim ke pusat penampungan atau PPP, untuk gas dialirkan menuju gas label full dan gas label LPG agar diolah menjadi gas kering dan hasilnya digunakan untuk engine WTIP dan gas LPG. Separator adalah suatu alat berbentuk tabung dan memiliki tekanan yang berfungsi untuk memisahkan dua air yang dan minyak, atau tiga jenis zat atau air, minyak, dan gas yang memiliki densitas yang berbeda. Digunakan untuk memisahkan fraksi minyak dan air sebelum dibuang ke lingkungan sekitar, agar tidak menimbulkan pencemaran maupun dengan tujuan menghasilkan liquid tertentu sesuai dengan yang diinginkan seperti pada sektor migas. Cara kerjanya adalah dengan gaya pemisahan fluida dengan densitas di mana fluida lebih berat akan berada di bagian bawah, sedangkan fluida lebih ringan akan berada pada bagian atas. Masalah yang terjadi itu masalah terbentuknya foam dalam crude oil karena adanya impurities, di mana impurities ini tidak dapat dihilangkan sebelum aliran memasuki separator. Salah satu pengotor tersebut adalah CO2. Foam juga dapat berasal dari fluida kompresi atau walkover yang tidak sesuai dengan fluida wellbore. Namun foam dalam separator tidak akan memberikan masalah apabila desain internalnya itu telah menjamin waktu yang cukup atau permukaan coalescing membentuk substance yang lebih besar yang cukup untuk break, untuk istirahat. Macam-macam pipa dan valve. Definisi fungsi pipa itu adalah pipa adalah saluran bentuk tabung atau sebuah bundar yang digunakan untuk mengalirkan cairan atau gas. Fungsinya itu adalah sebagai sarana untuk menyalurkan bahan seperti zat cair, gas, maupun uap dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan mempertimbangkan efek temperatur dan tekanan fluida yang dialirkan, lokasinya, serta pengaruh lingkungan sekitar.
Permasalahan pipa itu beberapa permasalahan teknis pada jaringan pipa bawah laut muncul terutama terkait dengan kondisi alam dan buatan seperti kondisi geologi yang berhubungan dengan jalur pipa yang memotong perpatahan atau sesar, kondisi penggempaan, morfologi dasar laut yang tidak rata, dan sebaran sedimen permukaan dasar laut. Keberadaan infrastruktur jaringan kabel bawah laut di sekitar lokasi penggelaran pipa yang bersilang dengan jalur pipa, kondisi arus dan gelombang yang cukup besar, kegiatan pelayaran, kegiatan nelayan, dan penggelaran pipa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan fungsi valve. Valve pipa merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur debit atau volume air, sehingga valve tidak hanya digunakan untuk mengatur volume air saja. Lebih luas, item ini digunakan untuk mengatur tekanan gas dan fluiditas jenis lainnya. Untuk menutup dan membuka aliran dengan syarat, ketika terbuka memiliki hambatan aliran dan proses loss yang minimum. Contohnya ada gate valve, ball plug, dan butterfly valve. Untuk keperluan mengatur aliran, dengan cara menahan aliran dengan perubahan arah atau menggunakan suatu hambatan bisa juga dengan kombinasi keduanya. Untuk mencegah aliran balik atau backflow biasanya digunakan check valve, lift check, dan swing check. Valve ini akan tetap terbuka dan akan tertutup apabila terjadi aliran yang berlawanan arah. Kemudian berikut adalah macam-macam dari valve. Kemudian adalah permasalahan dari valve, itu adalah valve bocor atau leak, kerusakan fisik, dan pemberian pelumas yang terlalu berlebih atau terlalu berkurang. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.